Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita mampu menjalankan semua kewajiban-kewajiban kita. Anakku semua, hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran kita hari ini anak-anak ada di tema 7 tentang pidato. Oke, pidato itu adalah kegiatan berbicara yang berisi informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Ada dua hal penting yang harus ada pada pidato, yaitu orator dan audiens. Orator adalah orang yang berpidato, sedangkan audiens adalah orang yang mendengarkan orang yang berpidato atau mendengarkan orator. Dua hal ini harus ada. Jika tidak ada salah satunya, maka tidak bisa disebut sebagai pidato. Oke, kita lanjut anak-anakku. Teknik dalam berpidato itu ada bermacam-macam. Ada yang tanpa teks atau disebut impromptu, ada yang dengan menggunakan teks. Yang menggunakan teks atau yang tidak menggunakan teks itu secara struktur dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Salam pembuka. Yang kedua adalah kalimat pembuka. Yang ketiga adalah isi, yang keempat adalah kalimat penutup, dan yang kelima adalah salam penutup. Baik anak-anakku, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, struktur dari pidato yang pertama adalah salam pembuka. Salam pembuka itu merupakan bagian dari teks pidato yang terletak pada awal sekali ya. Biasanya ucapan salam, rasa syukur. Kemudian yang kedua adalah kalimat pembuka. Kalimat ini biasanya berupa sapaan terhadap audiensnya, menanyakan kabar dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah isi. Pada bagian isi inilah semua hal yang akan disampaikan oleh orator atau pembaca pidato dipaparkan secara panjang. Sedangkan kalimat penutup adalah simpulan, biasanya berisi simpulan, harapan, ajakan, permintaan, permohonan maaf barangkali ada kesalahan ketika menyampaikan. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Di salam penutup ini ada salam yang diucapkan untuk mengakhiri pidato tersebut. Oke, anak-anakku semua, ketika seseorang menjadi seorang orator atau pembaca pidato atau orang yang berpidato, ada hal-hal yang harus dia kuasai. Sebelum dia berpidato, dia harus menyiapkan teksnya. Teks itu harus disesuaikan dengan tema dalam rangka apa dia menyampaikan pidatonya. Dia juga harus menguasai bahan-bahannya. Kemudian ketika berpidato, dia harus bersikap tenang. Apapun yang terjadi, dia harus terus menyampaikan apa yang akan atau yang ingin disampaikan. Sedangkan jika kita menjadi seorang audiens atau pendengar pidato, maka sang pendengar pidato harus fokus terhadap isi pidato yang sedang disampaikan oleh orator. Apa tujuannya? Agar dapat memahami isi pidato dan pesan-pesan yang disampaikan oleh seorang orator. Karena anakku semua, kiranya cukup itu yang bisa Bu Rini sampaikan tentang pidato. Untuk lebih detailnya lagi, kalian bisa membaca di slide yang sudah ditampilkan oleh Bu Rini di video ya.
Kemudian nanti setelah menyimak video yang dikirimkan Bu Rini ini, maka tugas kalian adalah mereview atau mengulang kembali memori kalian semua tentang pidato dengan cara kerjakan teka-teki silang yang sudah Bu Rini siapkan. Kemudian tulis jawabannya di buku tulis kalian. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.